Karir adalah suatu status, pengalaman kerja, atau posisi di suatu jabatan di dalam perusahaan yang menuntut tanggung jawab, kemampuan kerja menjadi lebih baik lagi. Betapa bahagianya hatiku saat Wanita karir adalah wanita yang hebat dan luar biasa, karena wanita karir tidak hanya bisa mengurus keperluan rumah tangga, keperluan anak, maupun keperluan suami, tapi seorang wanita karir adalah seorang yang mampu untuk bekerja, membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan baik perekonomian keluarganya maupun itu adalah cita-citanya. saat ku duduk berdua denganmu. Keterkaitannya adalah biasanya wanita karir bekerja salah satunya karena faktor ekonomi maupun orangnya ingin menyibukkan diri dengan bekerja, orang yang tidak betah di rumah, maupun seseorang wanita yang ingin membuktikan bahwasanya wanita itu tidak lemah, wanita itu bisa bekerja. Sama halnya dengan laki-laki, wanita juga kuat, wanita juga serba bisa, karena pada dasarnya wanita selain bisa mengurus anak, mengurus suami, mengurus keperluan yang ada di rumah, wanita juga bisa mencari uang. Karena itu yang membuat wanita ingin membuktikan bahwasanya wanita bisa bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Untuk itu, bagi para laki-laki tidak bisa meremehkan lagi wanita, karena zaman sekarang ini banyak wanita yang bekerja dan itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan dengan begitu wanita pun tidak bergantung sepenuhnya terhadap lelaki. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Manajemen karir adalah proses di mana organisasi atau perusahaan mencoba untuk menyesuaikan minat karir individual dan kemampuan yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut dalam merekrut karyawannya. Proses tersebut berhubungan antara lain dengan perencanaan karir, konseling karir, dan pengambilan keputusan karir. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Pelatihan dan pengembangan SDM di dalam perusahaan sangat perlu, karena dengan adanya pelatihan maka karyawan mendapatkan pengalaman baru, juga karyawan bisa mengasah skill mereka dalam bekerja agar lebih baik lagi. Dan ketika karyawan bekerja lebih baik lagi, maka kita dapat mengetahui karyawan tersebut lebih baik pekerjaannya dalam bidang apa, misalkan dalam bidang keuangan maupun dalam bidang produksi ataupun di bidang marketing. Kita akan mengetahui di mana kelebihan mereka. Dengan begitu kita bisa memberikan tempat atau jabatan yang tepat untuk mereka. Dengan adanya jabatan yang tepat tersebut dapat membuat kinerja mereka jauh lebih baik lagi, dan dengan begitu perusahaan akan mendapatkan keuntungan atas kinerja yang baik dari karyawan tersebut. Ketika kinerja karyawan sudah baik dan perusahaan mendapatkan keuntungan yang banyak, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah bisa dengan cara memberikan bonus, memberikan tambahan hari libur, memberikan kenaikan jabatan bagi karyawan yang berpotensi. Dengan begitu, karyawan akan merasa sangat semangat dan senang, karena
kerja keras mereka membuahkan hasil. Dan dengan begitu, dengan adanya reward seperti diberikannya bonus atau tambahan hari libur, maka karyawan akan merasa senang dan bersemangat untuk bekerja dan memberikan keuntungan yang banyak untuk perusahaan, karena mereka merasa jika perusahaan mengalami keuntungan, maka mereka pun juga mendapatkan feedback yang baik dari perusahaan, yaitu dengan mendapatkan bonus maupun tambahan hari libur untuk mereka bersenang-senang bersama keluarga. Selalu kusyukuri, begitulah adanya. Masalah-masalah yang sering dihadapi dalam upaya mencapai efektivitas manajemen karir yang pertama adalah kurangnya percaya diri. Karena jika kita kurang percaya diri dengan hasil kerja kita, maka kita akan merasa bahwasanya pekerjaan kita jauh lebih buruk daripada pekerjaan orang lain, atau kita memandang pekerjaan orang lain jauh lebih baik daripada pekerjaan kita. Dengan begitu, kita akan dengan tidak sengaja menghambat potensi kita. Yang kedua yaitu kebiasaan atau perilaku yang buruk. Seberapa besar potensi yang kita miliki, kalau kita tidak mempunyai perilaku yang baik, maka apa yang kita punya tidak akan berarti apa-apa, karena pekerjaan itu bisa diasah lagi, tetapi attitude yang baik itu biasanya dari diri mereka. Jika attitude-nya kurang baik, maka orang tersebut bisa dicap menjadi tidak baik. Yang ketiga, kurangnya informasi untuk mengembangkan karir. Karena kalau kita tidak mau dan kita tidak mengikuti perkembangan zaman untuk mencari informasi yang lebih baik lagi, maka kita akan ketinggalan zaman dan kita akan tertinggal oleh orang-orang baru yang ada di era sekarang. Yang keempat, tujuan yang jelas. Terkadang orang mempunyai mimpi dalam berkarir, ingin menjadi seorang manajer, tapi dia tidak mempunyai planning bagaimana dia harus menjadi manajer yang baik, dan tujuan itu kurang jelas, sehingga hal tersebut dapat menghambat impian dia menjadi seorang manajer yang baik karena dia tidak mempunyai tujuan yang jelas. Yang kelima adalah kurangnya kesadaran diri tentang kekuatan diri, pengetahuan, keterampilan dirinya. Karena kalau kita tidak mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita, maka kita akan dapat disaingi oleh orang lain, karena orang lain bisa melihat kekurangan kita, dan ketika kita tahu kekurangan kita, maka kita harus menjadikan itu sebuah kelebihan. Dan kita juga harus bisa melihat apa yang menjadi kekurangan orang lain, karena dengan begitu kita dapat lebih menguatkan dan mengembangkan pengetahuan ataupun keterampilan yang kita miliki yang ada di dalam diri kita, agar hal tersebut menjadikan kita menjadi lebih baik lagi dan dapat membantu kita mengejar impian kita untuk berkarir. Keenam adalah ketidakmampuan berkomunikasi dengan baik, karena komunikasi itu sangat penting. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, maka kita tidak bisa mengejar ataupun mewujudkan mimpi kita untuk menjadi seorang yang bisa berkarir di dalam perusahaan, karena kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Yang ketujuh yaitu kurangnya jaringan yang mendukung. Karena jika kita tidak memiliki jaringan yang mendukung, maka kita akan susah menduduki
atau berada di posisi yang kita inginkan. Dengan cara kita harus mempunyai, salah satunya selain pengetahuan dan kemampuan, kita harus mempunyai relasi agar kita bisa setidaknya lebih mudah mendapatkan posisi tersebut dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai relasi. Karena pada zaman sekarang ini terkadang adanya hubungan relasilah yang dapat membuat seseorang bisa bekerja atau berkarir di dalam suatu perusahaan. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku. Model dalam ilmu sosial adalah gambaran yang memiliki bagian, sifat, atau komponen yang dianggap penting dan dapat diabstraksikan dalam bentuk gambaran informal. Lalu dalam pengembangannya, yaitu dengan cara jika kita telah menggambarkannya dalam bentuk informal tadi, kita dapat menggambarkan bagaimana planning yang harus kita capai ke depannya, apa saja target yang ingin kita capai. Dengan begitu, kita dapat dengan mudah untuk mengetahui apa saja yang perlu kita lakukan agar hal tersebut bisa kita capai. Agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Biasanya tahapan perjalanan karir seseorang dikelompokkan ke dalam 5 tahapan. Contohnya, seseorang yang ingin merintis suatu usaha, biasanya pada tahun pertama sampai tahun kelima adalah tahap pertumbuhan dari perusahaan tersebut atau usaha yang sedang dilakukan seseorang. Yang kedua itu penjajakan. Biasanya perusahaan tidak hanya merilis satu produk, tapi bisa 2 produk untuk mengetahui sebenarnya mana yang lebih besar diminati oleh konsumen, produk yang pertama atau produk yang kedua. Dan itu biasanya dilakukan pada tahun ke-6 sampai ke-10. Yang ketiga yaitu pemantapan. Pemantapan ini biasanya dilakukan pada tahun ke-10 sampai ke-15 untuk perusahaan bisa menentukan mana yang memang harus dikembangkan dari produk yang sudah banyak diminati oleh konsumen. Pada tahun ke-15 sampai ke-20 biasanya dilakukan tahap pemeliharaan, di mana produk-produk tersebut diproduksi dan dikembangkan lagi untuk bisa berkembang lebih banyak lagi dan mengikuti inovasi-inovasi yang sudah ada di pasaran. Dan biasanya inovasi tersebut tidak hanya berupa kualitas produk saja, tetapi juga dengan kualitas pengemasan atau dengan cara pengiklanan atau dengan cara bisa memberikan jasa seperti pengiriman ataupun hal yang lain. Yang kelima, biasanya jika perusahaan tersebut tidak bisa mempertahankan kualitas dan jika perusahaan tidak bisa memberikan ataupun mengikuti perkembangan teknologi, maka biasanya perusahaan di tahap kelima, yaitu tahap pada tahun 20 sampai 25, perusahaan akan mengalami kemunduran karena mereka
sudah kalah saing dengan produk-produk yang baru.